Selamat siang, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam sehat, selamat pagi, salam jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Tambua. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan promosi diri sebagai calon legislatif. Tapi sebelum itu saya mengajak Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, mari sama-sama tetap kita jaga situasi Kamtibmas di daerah Kabupaten Belu. Mari kita ciptakan suasana yang tetap damai, aman, tentram. Kita buktikan bahwa politik boleh berbeda, tapi persaudaraan, saling mengasihi, tetap kita jaga sehingga kabupaten kita tetap menjadi kabupaten yang baik dan damai. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, ini berhubung dengan ini momen kampanye. Saya secara pribadi juga mempromosikan diri. Kebetulan saya juga adalah salah satu caleg dari Partai Demokrat daerah pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Atembo Kota maupun Kecamatan Atembo Selatan. Jika Bapak Ibu kaula muda masyarakat yang ada yang di dapil yang tadi saya sebutkan rindu dan senang dengan suara minor saya yang selalu memberikan tanda nada fals dari irama gitar, jangan lupa pada saat 14 Februari datang ke TPS, buka kotak suara, kertas suara, lihat Partai Demokrat nomor 14, coblos nomor 6 atas nama Victor Motainah. Itu adalah saya. Kenapa saya harus mempromosikan diri seperti begini? Begitu banyak perjalanan hidup yang saya lalui. Begitu banyak saya menyuarakan kepentingan masyarakat kecil. Begitu banyak juga keinginan-keinginan masyarakat kecil ketika dibawa ke gedung yang terhormat. Seperti tertiup angin, entah hilangnya di mana. Sehingga masih banyak jeritan, tangisan masyarakat yang membutuhkan keadilan, terhempas dan ditiup angin. Sehingga hanya kekecewaan dan penyesalan. Hal-hal ini yang memaksakan saya dan beberapa teman aktivis jalanan untuk masuk mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD. Kami tidak punya tujuan yang muluk-muluk. Kami hanya ingin masuk ke dalam gedung yang terhormat itu hanya untuk menjalankan fungsi dan peran sebagai anggota DPRD. Supaya apa yang menjadi keinginan-keinginan rakyat itu selalu disuarakan oleh delegasi yang ditugaskan oleh masyarakat. Mau banting meja, mau lempar meja, tapi hanya untuk kepentingan masyarakat, itu pasti akan kami lakukan. Ketika kami diberikan kekuasaan, kami diberikan mandat untuk menjadi delegasi bagi masyarakat. Kami sadar betul dengan keterbatasan kami secara finansial. Tapi keyakinan kami, keyakinan saya pribadi, mengajak masyarakat menjadi pemilih-pemilih yang cerdas. Pemilih yang memilih berdasarkan hati nurani, melihat dan menilai. Supaya kita bisa mendapatkan kualitas anggota DPRD ketika duduk di dalam lembaga yang terhormat. Tugas dan tanggung jawabnya hanya untuk kepada masyarakat yang mengutusnya. Kalau kita memilih berdasarkan isi dompet, isi amplop, maka akan terjadi kekecewaan yang akan kita dapat. Karena transaksi jual beli sudah terjadi pada saat itu.
sehingga kita menjerit mengharapkan keadilan, menyampaikan hal kita kepada mereka. Kadang-kadang seperti angin yang berembus, hilang, entah larinya kemana, entah bertiupnya kemana. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. 2024 ini menjadi momen bagaimana pergerakan masyarakat Kabupaten Belu untuk memilih calon-calon anggota DPRD berdasarkan kemampuan, berdasarkan konsistensinya untuk berbicara untuk kepentingan rakyat. Kita hilangkan suku, kita hilangkan agama ketika kita menentukan pilihan politik kita. Karena kita adalah NKRI. Kita lebih Bhinneka Tunggal Ika. Kita mau kabupaten ini menjadi lebih baik. Saya menyampaikan hal ini berdasarkan saat ini juga kampanye. Mungkin cara paling elegan saya menyampaikan melalui media sosial. Karena tadi yang saya katakan kepada Bapak Ibu, bukan saya tidak bisa mengunjungi Bapak Ibu satu persatu, atau saya tidak bisa membuat titik kumpul untuk kampanye bertatap muka dan menyampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi karena keterbatasan saya sadar betul akan kemampuan saya secara finansial. Jadi hal-hal seperti media sosial ini hal paling tepat untuk saya menyampaikan kampanye saya pada saat ini. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang masyarakat Kabupaten Belu, khususnya yang ada di Dapil 1 yang tadi saya sebut, rindu dan ingin dengar suara minor saya yang selalu memberikan tanda naga fals pada tali gitar. Ingatlah bahwa satu tali gitar itu adalah fals yang selalu berdiri kokoh untuk kepentingan masyarakat kecil. Mau dengan siapapun saya berhadapan, saya tidak peduli. Yang saya takutkan apabila kepentingan masyarakat tidak mampu saya sampaikan dengan lantang dan tegas. Saya sadar betul itu. Jadi kalau ada oknum calon anggota DPR yang pergi ke masyarakat, dia menjanjikan sesuatu, tangkap dan ikat dia. Karena itu penipuan. Karena dia tidak tahu, sebelum menjadi DPR dia tidak tahu fungsi dan tugas dia sebagai anggota DPR. Ya. Apalagi yang bilang nanti jalan mau buat jalan, buat jembatan, dan segala macam. Jangan dipercaya, karena itu penipuan. Kalau bupati dan wakil bupati yang menjanjikan itu betul, karena mereka adalah penguasa anggaran. Sehingga Bapak Ibu masyarakat jangan tertipu dengan ocehan atau janji-janji muluk. Jadilah masyarakat Kabupaten Belu yang cerdas, melihat, menilai, sehingga menentukan pilihan politik itu tidak salah. Saya juga mengharapkan kepada masyarakat, jika ada oknum yang mengatakan, oh saya sudah buat jalan, itu tipu. Sampaikan kepada dia, bilang, kami masyarakat juga masih waras. Dia kalau bilang dia buat jalan itu ambil uang dari mana? Uang keluarga atau uang siapa yang dia pakai buat jalan? Kalau pemerintah yang buat jalan, bupati atau wakil bupati, itu wajar karena mereka penguasa anggaran. Kalau oknum anggota dewan bilang dia buat jalan, itu patut dilihat, dicurigai itu. Jangan menipu masyarakat. Juallah apa yang sudah engkau buat untuk masyarakat. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu sekali lagi menjadi pemilih-pemilih yang cerdas, sehingga kita bisa membawa kapal besar, perubahan besar di kabupaten menjadi lebih baik. Kenapa saya katakan demikian? Inilah yang memaksa kami, para aktivis-aktivis jalan, untuk turun mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR di saat ini.
Saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Deli. Sudah pasti para incumbent yang saat ini menjabat anggota DPRD, mereka pun ikut mencalonkan diri. Di sini saya menyampaikan, silakan Bapak Ibu masyarakat menilai. Kalau selama mereka menjadi anggota DPRD, mereka berbuat untuk masyarakat. Mereka selalu lantang bersuara untuk kepentingan masyarakat. Jangan segan-segan juga untuk tetap memilih mereka. Tapi ketika mereka mengecewakan masyarakat, biarkanlah masyarakat yang menentukan. Ya. Biarkanlah masyarakat yang menentukan. Saya tidak memblacklist bahwa itu 30 orang tidak baik. Tapi silakan, ini kembali kepada akar rumput yang menilai. Kalau mereka berbuat baik untuk kepentingan masyarakat, mereka selalu bersuara lantang ketika masyarakat mengadu kepada mereka. Mereka berdiri hanya untuk kepentingan masyarakat. Mereka juga masih layak untuk dipertahankan. Tapi ketika masyarakat datang meminta bantuan kepada mereka, kata orang mereka hanunuk, handiam, dan segala macam dengan bentuk tete bengek yang mereka sampaikan, kembali kepada masyarakat menentukan. Tapi kalau ada yang datang karena sudah tidak berbuat apa-apa, datang dengan mengambil KTP, tim sukses mendata bahwa sekian per orang nanti sekian, ambil uangnya, coblos kepada orang lain. Saya pastikan Bapak Ibu tidak akan dipidana atau diproses secara hukum. Karena orang-orang seperti begini, saya berpikir bahwa mereka ketika menjabat, maka yang ada dalam otak dan pikiran mereka adalah bagaimana untuk mendapatkan kembali uang yang sudah mereka keluarkan. Apapun caranya akan mereka lakukan, maka di sini akan terjadi praktek KKN. Hal-hal ini yang mau kita buang dan kita hilangkan dari bumi Raibelu. Sehingga supaya kita bisa mendapatkan kualitas anggota DPRD yang berdiri, duduk di dalam gedung itu hanya berbicara untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan siapa-siapa di situ. Karena 30 orang yang diutus oleh masyarakat itu hanya untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Ini yang ingin saya sampaikan kepada publik pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya sampaikan, ketika kita memilih orang tersebut hanya berdasarkan isi dompet yang diberikan kepada kita atau isi kantong yang diberikan kepada kita, maka kita tidak akan mendapat kualitas anggota DPRD yang baik. Maka kita akan mendapatkan masalah di kemudian hari. Kenapa saya katakan demikian? Dia tidak akan lagi berbicara untuk kepentingan rakyat. Dia hanya berbicara hanya untuk bagaimana mendapatkan kembali uang yang sudah dia keluarkan. Maka di situ patut diduga praktek KKN akan terjadi. Segala cara akan dapat. Apalagi kalau dia basicnya adalah seorang kontraktor. Ataupun dia memiliki sebuah PT. Kabupaten Belu ini kecil, Bapak Ibu. Dalam kota ini kalau kita isi bensin saja, 1 liter kita sudah sekeliling kabupaten. Kita bisa baku tahu apa terjadi. Saya bicara begini juga, saya punya banyak kekurangan dalam hidup saya. Tapi saya tidak pernah menyengsarakan rakyat kecil. Karena saya juga bagian daripada orang kecil tersebut. Sudah tidak bisa buat apa-apa, nanti datang janji. Saya katakan, janji itu bukan tugas DPR. Yang bisa berjanji adalah pemerintah, dalam bupati dan wakil bupati. Ketika kampanye dia menjanjikan, itu adalah bentuk daripada visi misi yang dia bertanggungjawab. Kalau ada oknum anggota DPR atau baru mencari anggota DPR terus dia janji, memangnya dia punya uang, dia punya nenek moyang ada taruh di depan kantong kan untuk dia mau pergi uang. Maka ketika datang mengkampanyekan, masyarakat tanya tugas dan fungsi DPR itu apa, supaya dia jelaskan secara mendetail. Kalau sampai dia janji langsung ikat dia, bawa dia panggil Bawaslu atau KPU supaya patut dicek dulu. Karena apa? Saya berbicara begini bukan karena saya tidak suka, bukan.
Saya hanya ingin mengedukasikan kepada masyarakat agar masyarakat melihat lebih jeli, menilai. Bila perlu 14 Februari itu sebelum ke TPS, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Sehingga Tuhan yang menuntun langkah kita menuju TPS untuk mencoblos siapa yang terbaik untuk daerah ini. Sedikit saya baca komentar dari Adek Guido. Ya, setuju abang, para caleg yang datang hanya menabur janji dan klaim-klaim usir saja. Jauh lebih terhormat usir mereka daripada mereka naik mereka korupsi uang rakyat. Ya, yang tadi saya katakan Adek Guido ini luar biasa komentar ini. Ya. Saya mau menyampaikan kepada publik dalam kesempatan ini. Jika ada calon anggota DPRD Kabupaten Bedu mau dapil 1, 2, 3, dan 4. Mereka menjanjikan itu patut diduga bahwa orang itu tidak beres. Sudah tidak beres, dia tidak paham tugas dan fungsi sebagai anggota DPR. Sudah tidak paham dia mau buat apa dulu di dalam gedung tersebut. Tugas dan fungsi dia sudah tidak paham. Sudah tidak paham, ngotot menjadi anggota DPRD. Hasil akhir masyarakat pergi, dia mau buat apa? Main HP dalam gedung situ. Pura-pura tidur. Sudah tidak paham. Saya sekali lagi mau mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Baik dari dapil 1, 2, 3, dan 4. Jika ada oknum caleg-caleg yang saat ini mengandalkan uang sebagai senjata mereka untuk mendulang suara kepada masyarakat, ambil uangnya, coblos kepada orang lain. Supaya nanti 2029, siapapun yang menjadi anggota DPR, dia akan berpikir bukan 2 kali lipat, berkali-kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Bahwa uang bukan segala-galanya. Bapak Ibu, kenapa saya katakan saat ini seperti begitu? Kita daerah perbatasan. Harkat dan martabat bangsa ini ada di perbatasan sini. Wajah negara kesatuan Republik ada di perbatasan sini. Kita mau kabupaten ini menjadi lebih baik. Kita mau 30 anggota DPR yang duduk di dalam DPR yang terhormat itu mampu mensejahterakan kepentingan masyarakat kecil. Sehingga saya mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, kita harus selektif, cerdas untuk memilih delegasi kita. Sebagai bagian daripada kabupaten ini dan sebagai seorang calon legislatif dari daerah pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Kota Tambua dan Kecamatan Atambua Selatan. Jika Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, sekali lagi, yang rindu dengan suara saya, yang selalu memberikan nada minor pada tali gitar, ingat bahwa satu tali gitar adalah saya. Tali gitar minor itu adalah selalu menyuarakan kepentingan rakyat kecil. Jika berminat dengan saya, jangan lupa 14 Februari datang ke TPS. Coblos Partai Demokrat nomor 6 atas nama Victor Motaenda. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Jika ada kata-kata saya yang berlebihan, tolong dimaafkan. Jika ada kata-kata saya yang berbaik untuk Rai Belu ke depan, mari kita pikirkan bersama. Kita timbang bersama agar kita menentukan arah politik kita yang menjadi lebih baik. Sehingga gedung yang terhormat itu selalu kita dengar bunyi-bunyian hanya untuk kepentingan masyarakat kecil. Di akhir live saya hanya mohon, mari sama-sama tetap kita jaga Kamtipmas di Rai Belu ini. Kita buktikan bahwa pesta demokrasi ada hak bagi seluruh rakyat Republik Indonesia. Tapi kami di Kabupaten Belu, walaupun perbedaan secara politik,
tapi kami adalah saudara dalam persahabatan. Tetap kami jaga irama ini. Tetap kami jaga kekompakan, persaudaraan. Politik boleh berbeda, tapi keamanan, kenyamanan tetap kami janjikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Dari sudut Kota Belu, saya Fikri Nahak mengakhiri live saya. Selamat siang, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.